Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema kultum zuhur kita siang hari ini berupa pertanyaan, pernyataan, jangan sia-siakan warisan Zulhijjah. 2. Karena setiap mukmin itu memang mendapatkan atau diberikan warisan dari momentum bulan Zulhijjah. Karena setiap ibadah di dalam Islam, apalagi ibadah yang sangat agung di bulan Zulhijjah, bulan haram Zulhijjah, itu memang tujuannya adalah untuk mengedukasi, mentarbiyah. Sehingga ibadah itu tidak lagi kita pahami secara sempit hanya sebagai sebuah ritual. Amalan-amalan yang kita kerjakan sebagai sebuah kewajiban, tidak hanya itu. Ibadah disyariatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah la'allakum tattaqun. Bertakwa artinya adalah memiliki nilai, mempunyai karakter, mempunyai pemahaman, kesadaran dalam menjalani hidup dengan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah itu betul-betul mempunyai fungsi edukasi. Inilah yang dimaksud dengan warisan. Warisan ibadah di bulan Dzulhijjah adalah berupa nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Yang kedua, alasannya ada karena faktanya memang banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan warisan dari ibadah. Khususnya ibadah di bulan Dzulhijjah. Menyia-nyiakan dalam artian tidak betul-betul mengambil manfaat yang sebaik-baiknya dari ibadah itu. Maka sekarang ketika kita berada di pertengahan lebih bulan Muharram, ada bagusnya kita mengingatkan kembali. Kenapa? Karena memang ada hubungan yang erat antara bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Perpindahan dari tahun sebelumnya 1447 ke tahun baru 1448, yang juga berarti pergantian bulan dari bulan Dzulhijjah ke bulan Muharram, itu ada hubungan erat. Kenapa? Pertama, antara bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram sama-sama bulan haram. Ada kaitan yang sangat erat. Ya. Yang kedua, ternyata ketika kita mau memahami hikmah bulan Muharram itu diawali atau didahului dengan bulan Dzulhijjah, hikmahnya adalah agar apa? Agar memasuki tahun baru, kita itu betul-betul menjalaninya dengan bekal ketakwaan yang didapatkan, yang dipompa, yang digenjot di akhir tahun, yaitu melalui bulan Dzulhijjah. Ibadah apa? Ibadah haji, bagi yang melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi yang tidak berhaji, apakah tidak mendapatkan warisan berupa nilai-nilai ketakwaan itu? Tidak. Semuanya dapat. Yaitu apa? Dengan adanya kita melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah apa? Yaitu mengamalkan ibadah-ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah, yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata beliau, tidak ada amalan yang paling dicintai di sisi Allah SWT selain amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada puasa Arafah juga. Dan kemudian puncaknya apa? Kita melaksanakan Idul Adha. Idul Kurban, menyembelih kurban, sholat Idul Adha. Dan juga berzikir. Warisannya adalah berzikir.
Salah satunya adalah dengan takbiran. Selama ini kita memahami takbiran itu dilakukan pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Kapan kita bacanya takbiran itu? Malam takbiran kan? Padahal sunnahnya takbiran itu untuk momen Zulhijjah itu dibacanya dari tanggal 1 Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah itu harusnya udah mulai takbiran. Sunnahnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah bagian dari amalan ibadah yang memang disetting sedemikian rupa dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Warisannya mana? Kalau warisan dunia, orang semangat. Berusaha bahkan sampai ada yang rebutan itu kalau perlu sampai mengorbankan nyawa untuk rebutan warisan dunia. Tapi ini warisan dunia akhirat sekaligus, yaitu warisan ketakwaan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berusaha betul-betul menyadari kita mendapatkan warisan itu. Dan yang kedua, kita betul-betul tidak menyia-nyiakannya. Dalam artian apa? Mengamalkannya, menerapkannya, dan mengambil manfaat setelah berusaha istiqomah menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih warisan Zulhijjah itu memang kalau kita mau lihat secara hakikatnya dan secara syariatnya itu ternyata memang di-mention secara eksplisit. Di-mention itu artinya apa? Selalu disinggung, selalu disebutkan, selalu diingatkan kepada kita. Dengan apa? Dengan dijadikannya nilai-nilai ibadah di bulan Zulhijjah itu yang dimana tokoh utamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ternyata dijadikan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tak pernah terlepas. Yaitu dengan apa? Dengan adanya syariat di mana kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sadar gak kita? Nabi Ibrahim itu namanya bukan hanya diabadikan dalam sejarah 4000 tahun yang lalu. Bukan hanya diabadikan dalam kitab suci Samawi. Dalam Talmud, dalam Injil ada nama Ibrahim. Mereka menyebutnya Abraham. Bahkan dalam Al-Quran pun lebih banyak namanya, nama suratnya, kisah hidupnya. Bahkan quote, kata-kata, ucapan-ucapan Ibrahim pun ditorehkan, diabadikan dalam Al-Quran. Saking dahsyatnya ini manusia. Manusia teladan yang luar biasa. Sehingga apa? Kita harus paham. Jangan sampai kita menjalani syariat, membaca sholawat Ibrahimiyah yang kita baca khususnya dalam sholat itu hanya sebagai sebuah ritual. Kita harus paham kenapa syariat ini mendesain, menyeting kehidupan kita sehari-hari dalam setiap hari itu harus menyebut nama Ibrahim alaihissalam sampai puluhan kali. Sadar gak kita berapa kali menyebut nama Ibrahim? Mulut ini. Saya ingin tekankan sekali lagi, ada hikmah. Nabi Ibrahim bukan hanya diabadikan dalam sejarah, dalam kitab suci, tapi juga namanya diabadikan di mana? Di mulut kita. Dengan apa? Dengan kita selalu menyebut, mengulang-ulang. Berapa kali kita menyebut Nabi Ibrahim? Pernah hitung nggak? Coba kita hitung. Ya, kita membacanya pada saat tasyahud kan? Salawat kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. 1. Wa ala ali Ibrahim 2. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim 3. Wa ala ali Ibrahim 4. 1 kali tasyahud 4 kali kita baca nyebut nama Ibrahim. Berarti 1 hari berapa kali? Hitung coba. Minimal berapa kali? Seminim-minimnya kita nyebut nama Ibrahim mulut ini. Hah? Berapa? 40. Hah? 40. Berapa? Yang pastinya insya Allah kita menyebut 36 kali. Kenapa? Sholat subuh kan cuma 1 kali tasyahud. Kecuali yang hobinya sholat masbuk. Kalau yang sholatnya masbuk, maghrib aja bisa 4 kali tasyahud. 36 kali. Coba yang kita pikirkan adalah, ini syariat menyeting kita untuk mengulang-ulang menyebut nama. Itu bukan nggak ada maksudnya. Maksudnya adalah agar apa? Agar kita itu mendorong diri kita untuk mengingat siapa Ibrahim dan meneladani kehidupan Ibrahim. Itu maksudnya. Jadi itu proses mention namanya. Ibrahim itu dimention
ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Maksudnya adalah agar kita meneladani. Nah, inilah yang dimaksud dengan warisan Zulhijjah. Warisan berupa nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya adalah, dari sekian banyak ajaran Ibrahim alaihissalam, apa yang paling penting untuk kita betul-betul amalkan, kita terapkan, dan jangan sampai tersia-siakan? Amalan itu tidak lain adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah itu kita memang dididik untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir. Syariat ibadah haji itu selalu dimention berulang-ulang, perintahnya adalah berzikir. Ketika menyebutkan tentang tujuan dari pelaksanaan ibadah haji dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan, memerintahkan Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajji, dan seterusnya. Serulah seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang kedua? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan untuk menyebut nama Allah. Itu tujuannya tuh. Kurikulum ibadah haji adalah banyak berzikir. Begitu juga ibadah kurban. Makanya kita disyariatkan untuk banyak bertakbir kan, bertakbiran. Menyebut nama Allah. Sehingga zikrullah inilah yang menjadi warisan yang utama, yang seharusnya bisa kita amalkan dalam sehari-hari dan tidak kita sia-siakan. Bahkan ketika kita melihat indikator keberhasilan ibadah di bulan Zulhijjah, bulan apakah itu ibadah haji, apakah ibadah kurban, dan lain-lain, ternyata indikator keberhasilan adalah zikrullah. Dalam ayat ke-34, masih di rangkaian ayat-ayat ibadah haji di surat Al-Hajj tadi, Allah mengatakan, suksesnya orang yang Islamnya sempurna itu, wabasyiril mukhbitin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, didahului dengan kalimat yang sangat luar biasa mengenai betapa dahsyatnya nilai Islam. Allah mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Aslimu itu berislam, menyerahkan diri. Islam yang sempurna itu adalah ketika kita melaksanakan rukun Islamnya secara syariat, iya. Tapi secara substansinya adalah apa? Disebutkan dalam ayat ke-35. Ciri-ciri orang yang muslimnya sempurna, Islamnya sempurna adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, dia hatinya bergetar. Maksudnya apa? Dia menjadi ahli zikir. Yang nyebut nama Allah orang lain aja hatinya bergetar. Maksudnya kata para ulama, apalagi dia pun menjadi orang yang hobi menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kalau kita mau tengok dengan jujur ke dalam diri kita, banyak di antara kita yang menyia-nyiakan amalan-amalan perintah untuk berzikir sehari-hari. Menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu belum menjadi kebiasaan kita yang kuat, belum menjadi hobi kita yang kuat. Yang ada dalam pikiran kita masih kebanyakan dunia. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh mikirin dunia. Kita pikirin dunia apapun selalu dikaitkan dengan Allah. Itu yang disebut dengan zikir. Dan kita amalkan syariatnya. Contoh, saya sudah sampaikan berulang-ulang di sini. Amalan zikir sehari-hari banyak yang belum mengamalkan. Sesudah sholat, siapa di antara kita yang betul-betul konsisten sholat 5 waktunya itu betul-betul mengamalkan sunnah. Nggak pernah meninggalkan zikir. Kecuali lagi uzur. Zikir 33 kali, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian siapa di antara kita yang juga berzikir pagi, zikir sore. Begitu juga zikir yang sehari-hari kita lakukan. Zikir amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, coba deh. Tanya ke diri kita masing-masing dan jawab dengan jujur. Siapa di antara kita di sini yang hadir sekarang sedang menyimak, yang berangkat menuju ke masjid ini dari manapun asalnya, itu membaca zikir menuju masjid. Coba. Jawab dengan hati masing. Siapa? Oh iya ya, saya nggak baca zikir menuju masjid. Padahal zikir menuju masjid itu dahsyat banget, itu isinya indah banget. Kita belum ngamalin, kenapa? Belum ngapalin.
Artinya apa? Kita masih menyia-nyiakan keutamaan zikrullah. Atau yang dekat juga dengan kita hari ini. Kita semua sekarang pakai baju kan? Baju yang kita gunakan sekarang. Siapa di antara kita yang ketika pakai baju ini baca zikir pakai baju? Survei saya di berbagai tempat rata-rata iya, enggak ngeh. Kalau ada sunnahnya baca zikir pakai baju. Siapa di antara kita yang naik kendaraan sehari-hari berangkat pulang kerja kemanapun baca doa naik kendaraan? Banyak yang belum terbiasa. Itu artinya apa? Masih kita abaikan kedahsyatan zikrullah. Sayangnya waktunya sangat terbatas. Ya, 15 menit kultum kita siang hari ini. Saya ingin hanya memantik saja kesadaran kita. Selebihnya pelajari lagi lebih dalam. Kedahsyatan dan keutamaan zikir yang luar biasa. Itu kalau kita selami kedahsyatannya, kita nggak akan lagi mengabaikan. Mulut kita ini nggak akan dibiarkan berhenti. Apapun kita nyebut nama Allah lagi terus, kemanapun, dimanapun terus nyebut nama Allah. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Itulah warisan Zulhijjah yang seharusnya kita betul-betul amalkan. Karena kita sudah diberikan semua warisan itu dan jangan disia-siakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.